Mari ikut mendapatkan pahala jariah dari perluasan Masjid At-Tauhid dan pembangunan markas dakwah Tauhid Darussalam di Kota Palembang dengan cara mentransfer infak terbaik Anda melalui BSI atau BNI Syariah, kode bank 427, nomor rekening 77700007995 atas nama Yayasan Gema Sunnah. Kadangkala kita pelit sama harta kita, jemaah. Padahal Nabi SAW bersumpah mengatakan, mana qasat sadaqatun min mal. Sodakoh itu tidak mengurangi harta. Dan sodakoh itu bukti keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, gemah takbir kita dengarkan di penjuru alam karena merayakan hari raya Idul Fitri yang dikatakan sebagai hari raya kemenangan ikhwatal iman, hari raya kemenangan kaum muslimin, sehingga dia mampu untuk menahan segala hal yang merusak ibadah puasanya untuk bisa menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gemah takbir kita dengarkan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, takbir kemenangan tersebut dan pujian tersebut sudah layakkah kita keluarkan dari lisan kita atau hanya ikut-ikutan saja? Ikhwatal iman, kemenangan yang kita banggakan adalah ketika kita telah berhasil mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu puasanya telah benar atau tidak, sampai-sampai Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang enggak meninggalkan sumpah palsu atau perbuatannya bohong, maka tidak ada butuh bagi Allah Subhanahu wa taala dari perbuatannya meninggalkan makan dan minumnya. Sehingga ikhwatul iman, apakah kita koreksi ibadah kita? Benar-benar ibadah puasa yang kita lakukan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terjauhkan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasanya, ataukah kita terkena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas."
Banyak sekali orang-orang yang puasa nggak dapat apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ikhwatal iman. Dan juga ada hadis riwayat Imam Muslim di mana Nabi SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Telah rutinkah kita menjalankan salat malam di bulan Ramadan? Apa adakah kita bolong dalam salat malam tersebut? Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa? Adalah ikhwatul iman agar kita bisa membuktikan wujud kemenangan kita. Setelah sebulan kita menahan syahwat kita, setelah sebulan kita mengendalikan diri kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita rutinkan setiap hari, maka telah berbekaskah hal tersebut ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Karena ikhwatul iman, ketahuilah sejatinya Islam mendidik kita 30 hari berturut-turut menjalankan ketaatan kepada Allah agar diri kita terbentuk dan terkonsep untuk melakukan ketaatan tersebut di luar bulan Ramadan. Kalau kita kaitkan dengan teori pendidikan, teori behaviorisme, bahwasanya suatu individu akan terbiasa melakukan suatu kegiatan, terbentuk dirinya ketika rutin mengerjakannya selama 20 hari berturut-turut. Sekarang Islam mengajarkan kita 30 hari berturut-turut, bahkan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Dan sampai-sampai Nabi menegaskan sampai ada 40 hari. Nabi mengatakan man adraka takbiratul imam, siapa yang mendapatkan takbir imam dalam salat 5 waktu 40 hari berturut-turut, bari aminan nifaq. Dia terbebaskan dari sifat kemunafikan. Kenapa bisa? Kalau sudah 40 hari berturut-turut, berarti telah terkonsep dia selalu salat di awal waktu, ikhwatul iman. Kalau bisa berturut-turut. Dan orang-orang yang salat di awal waktu adalah orang-orang terbebas dari salah satu sifat munafik yang sangat menonjol. Di mana orang munafik di antara cirinya yang Allah firmankan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dia berdiri hendak mengerjakan salat, dia berdiri malas-malesan. Nah, kalau dapat takbir imam terus, berarti dia sungguh-sungguh dalam berdiri salatnya, terbebas dari sifat kemunafikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang bukti kemenangan kita adalah bagaimana ibadah yang telah kita rutinkan di bulan Ramadan masih bisa kita jalankan di luar Ramadan, atau ibadah yang telah kita rutinkan di Ramadan, dari puasa kita, dari salat kita, dari baca Quran kita, dari zakat kita, dari muamalah kita, bisa terus kita lakukan di bulan Ramadan, sehingga benar-benar tercetak digembleng di bulan Ramadan, keluar Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa, keluar Ramadan dikatakan orang-orang yang menang. Kenapa? Karena dia berhasil melawan nafsunya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa benar-benar menggiring kepada keburukan. Dia bisa melawan jiwanya untuk berada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah digembleng selama sebulan dia bisa menjalankan ketaatan tersebut sehingga benar-benar terjadilah dia menjadi orang yang bertakwa. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab kenapa kita mudah melakukan ketaatan di bulan Ramadan, karena kita telah melakukan suatu aktivitas ketaatan kepada Allah sehingga iman kita naik. Ketika iman kita naik, kita akan dimudahkan kepada ketakwaan-ketakwaan yang lainnya. Karena akidah Ahlussunnati wal Jamaah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman itu naik dan turun. Naik ketika mentaati Allah Ar-Rahman dan turun ketika mentaati syaitan. Gak heran di bulan Ramadan kita puasa ketaatan kepada Allah, naik iman kita. Dimudahkan salat 5 waktu, naik lagi iman kita. Dimudahkan baca Quran, naik lagi iman kita. Karena naik iman kita, dimudahkan lagi sedekah, naik lagi iman kita. Setiap ketaatan kita lakukan kepada Allah, naik iman kita, dan kita dimudahkan kepada keimanan, kepada ketaatan yang lainnya. Karena Allah telah berfirman di Quran akhir surat Al-Ankabut ayat ke-9, Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan taufik kepadanya menuju jalan-jalan kami. Nah, di sini ikhwatul iman, ketika berakhir bulan Ramadan, jangan kita akhirkan ibadah kita. Ketika kita buang ibadah puasa, berkurang satu ketaatan. Kita ikutin syahwat kita, mengikuti langkah syaitan, turun iman kita. Ketika iman kita turun, akan sulit salat berjamaah lagi di masjid. Gak lagi salat berjamaah di masjid, turun lagi iman kita. Akan sulit kita baca Quran. Sudah gak baca Quran, turun lagi iman kita. Akan sulit kita sedekah, dan seterusnya hingga kita bisa jatuh bebas keimanan kita. Maka disinilah Allah gembleng agar keimanan kita sentiasa kita jaga di luar bulan Ramadan. Semoga Allah memberi kita taufik untuk menjaga keimanan kita dan ketaatan kita di Ramadan.
tetap kita jalankan di luar Ramadan karena kita ingin jujur dalam ketaatan kepada Allah, bukan hanya ikut-ikutan kebanyakan manusia, tapi kita memang jujur ingin membentuk kepribadian yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ikhwatal iman, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kita teringat dengan perkataan Abu Bakar As-Siddiq yang kita iktibas dari perkataannya, di mana ketika Nabi SAW wafat, orang-orang sudah hiruk pikuk dan banyak meninggalkan ketaatan kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa saja menyembah Nabi Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa menyembah Allah, Allah Maha hidup, enggak pernah akan meninggal. Maka kita iktibas dari perkataan tersebut, "Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa menyembah Ramadan, maka Ramadan telah berlalu, ikhwatul iman. Ramadan telah meninggalkan kita. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah berlalu, tidak akan pernah meninggal, tidak akan pernah mati. Sehingga kapanpun kita bisa menyembah Allah. Sehingga ketaatan yang kita lakukan kapanpun tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan, tapi senantiasa berlanjut di luar bulan Ramadan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna mimman yatahalla bil akhlaqil karimah. Ij'al maji'atana sababal mahabbati war rahmah wa la taj'al maji'atana sababal bughdi wal adawah. Allahumma ij'alna min hamalatil Qur'an waj'alna mimman yahris ala talabil ilmi wal amali bima 'alimna wa bima hafidhna min kitabikal karim ya rabbal alamin. Rabbana ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Mari ikut mendapatkan pahala jariah dari perluasan Masjid At-Tauhid dan pembangunan markas dakwah Tauhid Darussalam di Kota Palembang dengan cara mentransfer infak terbaik Anda melalui BSI atau BNI Syariah, kode bank 427, nomor rekening 77700007995 atas nama Yayasan Gemah Sunnah. Kadangkala kita pelit sama harta kita, jemaah. Padahal Nabi SAW bersumpah mengatakan, mana qasat sadaqatun min mal. Sodakoh itu tidak mengurangi harta. Dan sodakoh itu bukti keimanan.